Baik, di sini saya akan menyampaikan poin dari bab 7, yaitu tentang sidang judul. Usulan judul artikel ilmiah yang didaftarkan ke program studi selanjutnya dibahas dalam forum sidang judul. Ketentuan pelaksanaan sidang judul yaitu yang pertama, sidang judul dilakukan oleh petugas yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan 2 anggota. Yang kedua, petugas sidang judul adalah dosen tetap program studi. Yang ketiga, penunjukan petugas sidang judul ditetapkan dalam surat tugas dekan. Yang keempat, ketua sidang judul adalah ketua program studi. Dan yang kelima, sekretaris sidang judul adalah sekretaris program studi. Selanjutnya yaitu ada beberapa aspek penilaian yang dijadikan dasar bagi petugas sidang judul. Di antaranya yang pertama, struktur bahasa yang digunakan dalam judul. Yang kedua, kesesuaian judul artikel ilmiah dengan bidang ilmu program studi. Yang ketiga, judul artikel ilmiah yang diusulkan menggambarkan adanya sebuah permasalahan. Yang keempat, urgensi dan signifikasi tema bagi pengemban keilmuan program studi. Dan yang kelima, orisinilitas atau keaslian judul artikel ilmiah yang diusulkan. Selanjutnya yaitu seminar proposal. Setelah judul artikel ilmiah yang diusulkan dan diterima secara legal dalam keputusan dekan, mahasiswa juga berkewajiban menyusun proposal, rancangan artikel ilmiah, dan diseminarkan dalam forum proposal artikel ilmiah. Tujuan pelaksanaan seminar artikel ilmiah ini adalah untuk membahas kelayakan rancangan artikel ilmiah serta memberikan arahan-arahan kepada mahasiswa. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan seminar proposal rancangan artikel ilmiah ini antara lain yaitu yang pertama, seminar proposal rancangan artikel ilmiah disampaikan di depan petugas. Yang kedua, petugas seminar proposal rancangan artikel ilmiah adalah dosen tetap program studi. Yang ketiga, penunjukan petugas seminar proposal ditetapkan dalam surat tugas dekan. Yang keempat yaitu ketua seminar proposal adalah ketua program studi. Yang kelima, sekretaris seminar proposal adalah sekretaris program studi. Yang keenam, pembahasan utama adalah dosen tetap atau home base pada program studi. Yang ketujuh, pembahas pendamping adalah dosen pembimbing. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian dalam seminar proposal rancangan artikel ilmiah. Yang pertama, kekuatan dan kesesuaian argumentasi akademik dalam proposal. Yang kedua, kekuatan ide pokok yang ingin disampaikan dalam artikel ilmiah. Yang ketiga, kesesuaian ide pokok dalam persoalan permasalahan akademik. Dan yang keempat, keruntunan dan sistematika penulisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang C, yaitu pembimbing. Yang pertama ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah ataupun tugas akhir mahasiswa. Baik, yang kedua yaitu proses bimbingan. Di dalam proses bimbingan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dosen pembimbing itu bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk, dan sebagai korektor. Sedangkan isi dan bentuk dari tugas artikel itu ataupun tugas akhir menjadi tanggung jawab dari mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu dosen pembimbing wajib membimbing mahasiswa dari awal penyusunan proposal sampai ke perbaikan terakhir sesudah ujian. Lalu yang ketiga yaitu dalam proses bimbingan, dosen pembimbing wajib menuliskan saran-saran dan arahan pada form asistensi mahasiswa dan membubuhkan tanda tangan sehingga tahapan bimbingan dapat dipantau oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing. Yang keempat yaitu mahasiswa sebagai penulis artikel ilmiah harus mengikuti jadwal kegiatan yang telah disusunnya dan disetujui oleh pembimbing. Lalu yang terakhir yaitu jumlah konsultasi dengan dosen pembimbing sekurang-kurangnya adalah 12 kali pertemuan. Selanjutnya ada ujian akhir. Ujian akhir penulisan artikel ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk sidang munaqashah artikel ilmiah.
1. Ketentuan-ketentuan ujian akhir. A. Sidang munaqashah laporan penulisan artikel ilmiah disampaikan di depan tim, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang penguji utama, dan 1 orang penguji pendamping. Yang B. Petugas sidang munaqashah laporan artikel ilmiah adalah dosen tetap program studi. Yang C. Penunjukan tim sidang munaqashah laporan artikel ilmiah ditetapkan dalam surat tugas dekan. Yang D. Ketua sidang munaqashah laporan artikel ilmiah adalah ketua program studi. Yang E. Sekretaris sidang munaqashah laporan penulisan artikel ilmiah adalah sekretaris program studi. Yang F. Penguji utama adalah dosen tetap. Yang G. Penguji pendamping adalah dosen pembimbing artikel. Sedangkan yang kedua, sidang munaqashah harus melibatkan mahasiswa untuk menyaksikan. Yang ketiga ada aspek penilaian sidang munaqashah. Yang A. Penguasaan penulisan. Yang B. Kemampuan menulis. Yang C. Kedalaman ide. E. Penilaian. Penilaian ujian akhir bagi mahasiswa diberikan berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan sidang munaqashah laporan penulisan artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Ketentuan-ketentuan dalam ujian akhir. 1. Nilai akhir adalah nilai yang dihasilkan dari nilai rata-rata tim yang bertugas. 2. Nilai terdiri dari 1,50 sampai 4,00. Nilai terakhir dinyatakan dengan huruf E sampai dengan A dengan batas kelulusan minimal C. 3. Kriteria hasil ujian. A. Lulus atau lulus tanpa perbaikan. B. Perbaikan atau lulus perbaikan. C. Tidak lulus atau mengulang ujian. Selanjutnya, pokok pembahasan bab 8 mengenai hak dan kewajiban. Dalam penulisan artikel ilmiah terdapat beberapa hak bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang memilih tugas akhir menulis artikel ilmiah tidak perlu lagi menulis skripsi untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Yang kedua, dalam hal publikasi, mahasiswa menjadi penulis pertama, sedangkan dosen menjadi co-author. Yang ketiga, dosen dilarang menyalahgunakan hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat, dosen yang berhak menjadi pembimbing penulis artikel tugas akhir mahasiswa, yakni yang memiliki kualifikasi minimal 3 artikel Sinta 2. Lalu, mengenai kewajiban dalam menulis artikel ilmiah, yaitu yang pertama, artikel ilmiah yang dibuat mahasiswa itu merupakan karya original yang dibuktikan dengan keterangan bebas plagiat maksimal similarity 20%. Yang kedua, sebagai syarat munaqashah, mahasiswa wajib melampirkan bukti Turnitin, melampirkan bukti screenshot minimal in review artikel di website OJS Jurnal, dan melampirkan bukti LOA naskah yang akan diterbitkan di jurnal minimal Sinta 6. Baik, di sini saya akan menjabarkan materi dari bab 9 yaitu kode etik penulisan artikel. Di bagian A, etika publikasi dan pelanggaran. Nah, jadi etika publikasi ini mengklarifikasi perilaku etis serta tuduhan pelanggaran dari semua pihak yang terlibat dalam tindakan menerbitkan tugas akhir dalam bentuk artikel di jurnal. Nah, di sini ada 16 yang termasuk dalam etika publikasi dan pelanggaran. Hal ini didasarkan pada pedoman COPE atau Committee on Publication Ethics. Yang pertama, pedoman etis publikasi. Penting untuk menyepakati standar perilaku etis yang diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan, yaitu penulis, pembimbing, penyunting, penerbit, dan masyarakat. Yang kedua, dugaan pelanggaran penelitian. Ketika penulis ditemukan telah terlibat dengan pelanggaran penelitian yang melibatkan artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, maka editor memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan integritas catatan ilmiah.
Yang ketiga, keputusan publikasi. Pembimbing bertanggung jawab untuk memutuskan artikel mana yang dikirim ke jurnal yang harus diterbitkan. Yang keempat, yaitu keluhan dan banding. Ruang lingkup pengaduan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses bisnis dari jurnal, yaitu proses editorial, manipulasi kutipan yang ditemukan, editor atau reviewer yang tidak adil, manipulasi peer review, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu permainan yang adil. Seorang editor setiap saat mengevaluasi manuskrip untuk konten intelektual mereka tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan agama, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Editor dan staf editorial manapun tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang naskah yang telah dikirimkan. Yang ketujuh, pengungkapan dan konflik kepentingan. Materi yang tidak diterbitkan yang diungkapkan dalam naskah yang dikirimkan tidak boleh digunakan dalam penelitian editor tanpa persetujuan tertulis dari penulis. 8. Standar pelaporan. Penulis laporan penelitian asli harus menyajikan laporan yang akurat tentang pekerjaan yang dilakukan serta diskusi objektif tentang signifikasikannya. Data yang mendasarinya harus dipresentasikan secara akurat dalam makalah. 9. Akses dan penyimpanan data. Penulis diminta untuk memberikan data mentah sehubungan dengan makalah untuk tinjauan editorial dan harus siap untuk memberikan akses publik ke data tersebut. Penulis bertanggung jawab atas reproduktivitas data. 10. Orisinalitas dan plagiarisme. Para penulis harus memastikan bahwa mereka telah menulis karya yang sepenuhnya asli, dan jika penulis telah menggunakan karya atau kata-kata orang lain, bahwa ini telah dikutip atau dikutip dengan tepat. 11. Publikasi ganda berlebihan atau bersamaan. Seorang penulis tidak boleh secara umum menerbitkan manuskrip yang menggambarkan penelitian yang pada dasarnya sama di lebih dari satu jurnal atau publikasi utama. 12. Pengakuan yang tepat atas pekerjaan orang lain harus selalu diberikan. Penulis harus mengutip publikasi yang telah berpengaruh dalam menentukan sifat karya yang dilaporkan. 13. Kepenulisan dan kontributor artikel. Kepenulisan harus dibatasi pada mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap konsepsi, desain, eksekusi, atau interpretasi dari studi yang dilaporkan. 14. Pengungkapan dan konflik kepentingan. Semua penulis harus mengungkapkan dalam manuskrip mereka setiap konflik kepentingan keuangan atau substantif lainnya yang mungkin ditafsirkan untuk mempengaruhi hasil atau interpretasi manuskrip mereka. 15. Kesalahan mendasar dalam karya yang telah diterbitkan. Ketika seorang penulis menemukan kesalahan atau ketidakakuratan yang signifikan dalam karyanya sendiri yang telah diterbitkan, adalah kewajiban penulis untuk segera memberi tahu editor atau penerbit jurnal dan bekerja sama dengan editor untuk menarik kembali atau memperbaiki masalah tersebut. 16. Pengawasan etis. Jika pekerjaan penelitian menerbitkan bahan kimia, manusia, hewan, prosedur, atau peralatan yang memiliki bahaya tidak biasa yang melekat dalam penggunaannya, penulis harus dengan jelas mengidentifikasikan ini dalam manuskrip untuk mematuhi perilaku etis penelitian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang etika dalam proses penelitian. Dalam proses penelitian, terdapat beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ataupun yang boleh kita lakukan. Seperti halnya, yaitu sebelum melakukan penelitian, kita diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada objek penelitian tersebut. Lalu, kita tidak melakukan manipulasi penelitian dan tidak melakukan kecurangan dalam pembahasan, pengelolaan data, dan juga analisis, serta tidak melakukan sampel fiktif dalam penelitian, dan kita tidak mengklaim karya ilmiah orang lain sebagai karya ilmiah kita sendiri. Selanjutnya mengenai plagiarisme. Berdasarkan ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di perguruan tinggi. Plagiarisme yaitu mengutip sebagian ataupun mengutip secara total karya ilmiah orang lain dan diklaim sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa memberikan rujukan yang memadai ataupun lengkap. Sederhananya, plagiarisme seperti mengutip karya orang lain secara total dan diklaim sebagai karyanya sendiri, lalu menyalin ide-ide dalam karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai
idenya sendiri. Lalu juga seperti memberikan informasi palsu terhadap kutipan. Total toleransi plagiarisme dalam artikel ilmiah ataupun dalam karya ilmiah yaitu maksimal similarity 20%. Yang terakhir yaitu mengenai sanksi jika terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah, yaitu dinyatakan tidak lulus jika terbukti di dalam karya ilmiahnya secara total itu terdapat plagiarisme, dan dinyatakan lulus bersyarat jika di dalam karya ilmiahnya terbukti terdapat sebagian plagiarisme dan dia mendapatkan revisi mendalam.